bersama dengan teman-teman partai koalisi, yaitu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian ini adalah obrolan rutin yang sebenarnya berlangsung terus-menerus selama ini. Jadi banyak hal yang dibicarakan, update-update, dan guyup, suasananya solid. PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi parlemen presidensial threshold. Gerindra PKB sebagai wujud pelaksanaan implementasi dari kerjasama politik yang sudah kita putuskan dan kita sepakati bersama beberapa bulan lalu di Itulah yang harus terus diperjuangkan di Aceh. Ini adalah sebuah negeri yang punya perjalanan panjang perannya, bukan hanya di level Nusantara, tapi di level dunia. Aceh harus kembali memiliki peran yang besar di kemudian hari. Siap kerja bersama untuk itu? Di sini ada tokoh intelektual, ada cendekiawan, ada para kiai, ada para santri, ada tua, ada muda, semuanya berbaur dengan pakaian yang berwarna-warni. Itulah keindahan Indonesia. Saya kira Bapak Anies ini tahu persis tentang Indonesia, maka layak beliau untuk memimpin Indonesia. Dewan beliau adalah intelek, maka boleh saya katakan kalau dulu the future leader, sekarang the next national leader. Laisa fil imkani juhud annahu sawfa najih di al-intikhab al-am. Ada 4 alasan menurut saya sampaikan di mana-mana. Yang pertama alasan sejenak seperti saya sebagai santri pemiluannya Islam itu yang pasti gitu. Karena memang kita tinggal orang pesantren. Elektabilitas Anies ungguli Ganjar Prabowo di survei IPO, PKS bilang alhamdulillah. Indonesia Political Opinion atau IPO merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden. Dalam hasil survei tersebut, Anies Baswedan unggul dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sebagai partai pengusung Anies, PKS pun turut memberi komentar dengan mengucap syukur atau unggulannya capres yang diusung PKS, Nasdem dan Demokrat itu. Pertama, syukur alhamdulillah, kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Serea di Lensa Detik News Minggu 12 Maret. Mardani mengatakan survei selalu menjadi cermin dan cambuk bagi PKS. Meski elektabilitas Anies mengikat, namun perjalanan menuju kemenangan masih panjang. Untuk mewujudkan Indonesia maju, survei selalu jadi cermin dan cambuk. Cermin bawah kerja kita diterima publik dan cambuk untuk bekerja keras. Kedua perjalanan masih panjang, PKS terus bekerja dengan parpol lain mendukung Mas Anies untuk menyiapkan Ramdan menuju Indonesia maju, katanya. Ia pun menyebutkan target jika PKS dan Anies menjadi pemenang pemilu, yakni pertumbuhan ekonomi dan harmoni sosial di semua lapisan masyarakat. Selain itu juga edukasi publik akan terus dijalankan dengan kerja, sistematik dan menguatkan kolaborasi bersama masyarakat. Survei IPO itu dilakukan pada 7-7 Maret 2023 dengan jumlah sampel responden sebanyak 1.200. Metode ini memiliki pengukuran kesalahan margin of error 2,90% dengan tingkat akuransi data 95%. Setiap pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling atau MRS atau pengambilan sampel bertingkat. Hasil survei menampakkan Anies Baswedan di urutan teratas dengan 31,6% suara responden. Diikuti Ganjar Pranowo 24,9% dan Prabowo Subianto dengan 21,1%. Dalam pengurutan 5 nama dan 3 nama Anies tetap unggul.
Sementara nama Agus Harimurti Yudhoyono keluar muncul sebagai cawapres dengan tingkat pemilihan 19,5%. Diikuti Ridwan Kamil 17,2%, Sandiaga Uno 11,7%, Erick Thohir 9,5% dan Andika Perkasa 3,7%. Elektabilitas Anies unggul Ganjar Prabowo di survei IPO, PKS bilang alhamdulillah. Indonesia Political Opinion atau IPO merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden. Dalam hasil survei tersebut, Anies Baswedan unggul dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sebagai partai pengusung Anies, PKS pun turut memberi komentar dengan mengucap syukur atau unggulannya capres yang diusung PKS, Nasdem dan Demokrat itu. Pertama, syukur alhamdulillah, kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Serea di Lenser Detik News Minggu 12 Maret. Mardani mengatakan survei selalu menjadi cermin dan cambuk bagi PKS. Meski elektabilitas Anies mengikat, namun perjalanan menuju kemenangan masih panjang untuk mewujudkan Indonesia maju. Survei selalu jadi cermin dan cambuk, cermin bahwa kerja kita diterima publik dan cambuk untuk bekerja keras. Kedua perjalanan masih panjang, PKS terus bekerja dengan parpol lain mendukung Mas Anies untuk menyiapkan Ramdan menuju Indonesia maju, katanya. Ia pun menyebutkan target jika PKS dan Anies menjadi pemenang pemilu, yakni pertumbuhan ekonomi dan harmoni sosial di semua lapisan masyarakat. Selain itu juga edukasi publik akan terus dijalankan dengan kerja, sistematik dan menguatkan kolaborasi bersama masyarakat. Survei IPO itu dilakukan pada 7-7 Maret 2023 dengan jumlah sampel responden sebanyak 1.200. Metode ini memiliki pengukuran kesalahan margin of error 2,90% dengan tingkat akuransi data 95%. Setiap pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling atau MRS atau pengambilan sampel bertingkat. Hasil survei menampakkan Anies Baswedan di urutan teratas dengan 31,6% suara responden. Diikuti Ganjar Pranowo 24,9% dan Prabowo Subianto dengan 21,1%. Dalam pengurutan 5 nama dan 3 nama Anies tetap unggul. Sementara nama Agus Harimurti Yudhoyono keluar muncul sebagai cawapres dengan tingkat pemilihan 19,5%. Diikuti Ridwan Kamil 17,2%, Sandiaga Uno 11,7%, Erick Thohir 9,5% dan Andika Perkasa 3,7%.